Aku lebih tinggal sama manajer. Oh, sama manajermu sekarang. Kamu ngerasa sedih iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain iya. Ya. Terus akhirnya kamu kenapa bisa? Ya tadi kan itu kamu cerita akhirnya kamu bisa telepon sama ibu kandungmu setelah 14 tahun. Itu gimana ceritanya? Cerita itu aku awalnya disaranin sama om lah, sama manajer. Kamu udah lama nih ketemu nggak ngobrol sama ibu kandungmu, nggak mau kah ngobrol atau kita sempatin ketemu? Oh boleh om, mau om. Kemudian nyari tahu, dapatlah nomornya. Itu ngobrol. Akhirnya ada niatan ketemu, cuman kurang ada waktu ya om ya, buat ketemu kemarin ya. Berarti belum ketemu langsung? Belum, masih via telepon gitu. Jadi pertama kali ini kamu dengar suara ibumu di telepon? Ya. Kamu pasti ngerasa asing dong? Asing dong. Nah ibumu bilang apa pada saat itu? Dia ada kayak, aduh nah apa kabar kamu gitu-gitu, ada gitu-gitu gak? Ada. Aku lebih tinggal sama manajer. Oh, sama manajermu sekarang. Kamu ngerasa sedih iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain iya. Ya. Terus akhirnya kamu kenapa bisa? Ya tadi kan itu kamu cerita akhirnya kamu bisa telepon sama ibu kandungmu setelah 14 tahun. Itu gimana ceritanya? Cerita itu aku awalnya disaranin sama om lah, sama manajer. Kamu udah lama nih ketemu nggak ngobrol sama ibu kandungmu, nggak mau kah ngobrol atau kita sempatin ketemu? Oh boleh om, mau om. Kemudian nyari tahu, dapatlah nomornya. Itu ngobrol. Akhirnya ada niatan ketemu, cuman kurang ada waktu ya om ya, buat ketemu kemarin ya. Berarti belum ketemu langsung? Belum, masih via telepon gitu. Jadi pertama kali ini kamu dengar suara ibumu di telepon? Ya. Kamu pasti ngerasa asing dong? Asing dong. Nah ibumu bilang apa pada saat itu? Dia ada kayak, aduh nah apa kabar kamu gitu-gitu, ada gitu-gitu gak? Ada, terus ibuku juga nyebut aku bukan Farel. Langgeng nyebut aku, karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga namaku dulu. Oh nama aslimu dikasih ibu itu Langgeng Prayoga? Iya. Oh, tapi di akte kelahiran apa? Farel. Oh, terus ibu cerita nggak tentang banyak hal gitu? Apa yang kamu pengen tahu aja tuh kira-kira kalau kamu ketemu sama ibumu? Mungkin aku pengen ibu ngejelasin detail selama ibu tinggal sama ibu tiri sih paling. Sebetulnya apa aja yang diperlakuin sama ibu kandung nih. Oh jadi mereka kan pernah tinggal bareng ya? Iya, jadi aku pengen samain cerita ibu tiriku kayak gini, cerita ibu kandungmu kayak gini. Cerita ibu tirimu gimana? Ya paling ibu kandungmu nih jahat loh kayak gini, ibu jadi dibenci bapak. Terus habis itu ibu yang kerja, gitu-gitulah. Jahatnya paling ya kayak ibu diem di rumah gitu, jadi kayak ibu tinggal makan-makan. Ya ini bukan dukun, ibu kandungku tinggal makan, jadi kayak kakak-kakakku yang kerja, ibu-ibuku yang kerja gitu. Jadi kamu nangkepnya saat itu? Oh, ibu? Ada lagi. Jadi pernah ibu cerita, jadi kayak ibu tiriku, terus ibunya ibu tiriku, nenek. Nah terus habis itu kakak-kakakku tuh pernah dikejar sama warga gitu kayaknya, karena ibu kandungku katanya lapor RT kalau ibu tiri. Kalau ibu tiriku nih selingkuh gitu, nyelingkuhin istri, karena nyelingkuhin bapakku gitu. Oh jadi mereka pernah hampir di masa ya? Katanya bawa parang gitu, itu zaman-zaman tinggal di Makassar gitu. Oh jadi itu yang membuat kesannya ibumu ini kayaknya orang nggak baik gitu. Iya. Dulu kamu dulunya berpikir ibumu jahat gitu? Aku sempat benci juga sama ibu, sempat punya pikiran kayak ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya gitu. Iya sifatnya kan. Kapan rencananya mau ketemu sama ibu kandungmu? Ya kalau bisa secepatnya ya. Dia di mana sekarang posisinya? Di Banyuwangi ya. Berarti kamu selama ini banyak memendam sendiri aja gitu ya? Ya. Nah kalau sedih terus banyak penderitaan yang kamu rasa gitu, kamu cerita kemana? Cerita ke manajer gue sih. Oh manajer yang sekarang? Ya yang sekarang. Beliau. Oh berarti sekarang kamu pindah ke Jakarta? Iya. Jadi kamu tinggalin semuanya, kamu ke Jakarta sekarang sekolah di sini, bangun karir di sini gitu? Ya pikiranku sekarang ya udahlah ini saatnya aku bahagia sendirilah. Ya itu pikiranku sih. Aku paling datang ke Banyuwangi kalau yang benar-benar perlu aja, yang benar-benar butuh aja. Sebenarnya nyesel juga bang, karena kayak waktu aku nggak bisa tidur atau lagi diem lagi mikir itu sebenarnya nyesel. Kalau seumpamanya aku nggak labil, ya nggak bodoh lah kayak maksudnya sewaras sekarang, kayak kaya sekali ya aku. Nah, dalam menceritakan ini, akhirnya berhasil terbongkar rahasia ibu tirinya Farel Prayoga setelah dihipnotis oleh Uya Kuya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Farel Prayoga akhirnya membongkar semua rahasia tentang perlakuan buruk ibu tirinya setelah dihipnotis oleh Uya Kuya. Dalam sesi hipnotis ini,
Farel Prayoga merasa takut awalnya, namun akhirnya terbongkarlah semua rahasia tentang bagaimana ibu tirinya menganiayanya selama ini. Farel mengungkapkan bahwa ibu tirinya sering berlaku kasar dan tidak adil terhadapnya. Bahkan, Farel Prayoga pernah diusir dari rumah dan uangnya dihabiskan tanpa izin. Pengakuan ini membuat banyak orang prihatin dan sedih melihat bagaimana Farel Prayoga harus mengalami perlakuan buruk dari orang terdekatnya. Uya Kuya berhasil membantu Farel Prayoga untuk mengungkapkan semua yang selama ini dipendamnya. Dengan bantuan hipnotis, Farel Prayoga dapat berbicara terbuka tentang pengalaman pahitnya. Semoga dengan terbongkarnya rahasia ini, Farel dapat menemukan jalan untuk memulihkan dirinya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Pengakuan Farel Prayoga ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang mengalami perlakuan buruk di rumah. Dengan demikian, diharapkan anak-anak seperti Farel dapat mendapatkan perlindungan ditinggal sama dan manajer. dukungan Oh, yang manajer mereka maksudnya. butuhkan. Kamu ngerasa sedih iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain iya. Ya. Terus akhirnya kamu kenapa bisa? Ya tadi kan itu kamu cerita akhirnya kamu bisa telepon sama ibu kandungmu setelah 14 tahun. Itu gimana ceritanya? Cerita itu aku awalnya disaranin sama om lah, sama manajer. Kamu udah lama nih ketemu nggak ngobrol sama ibu kandungmu, nggak mau kah ngobrol atau kita sempatin ketemu? Aku boleh mau om. Kemudian nyari tahu, dapatlah nomornya. Itu ngobrol. Akhirnya ada niatan ketemu, cuman kurang ada waktu ya om ya, buat ketemu kemarin ya. Berarti belum ketemu langsung? Belum, masih via telepon gitu. Jadi pertama kali ini kamu dengar suara ibumu di telepon. Ya. Kamu pasti ngerasa asing dong? Asing dong. Nah ibumu bilang apa pada saat gitu? Dia ada kayak, aduh nah apa kabar kamu gitu-gitu, ada gitu-gitu gak? Ada, terus ibuku juga nyebut aku bukan Farel. Langgeng nyebut aku, karena emang namaku dulu bukan Farel Prayoga, tapi Langgeng Prayoga namaku dulu. Oh nama aslimu dikasih ibu itu Langgeng Prayoga? Iya. Oh, tapi di akte kelahiran apa? Farel. Oh, terus ibu cerita nggak tentang banyak hal gitu? Apa yang kamu pengen tahu aja tuh kira-kira kalau kamu ketemu sama ibumu? Mungkin aku pengen ibu ngejelasin detail selama ibu tinggal sama ibu tiri sih paling. Misalnya apa aja yang diperlakuin sama ibu kandungnya. Oh, jadi mereka kan pernah tinggal bareng ya? Iya, jadi aku pengen samain cerita ibu tiriku kayak gini, cerita ibu kandungku kayak gini. Ibu cerita ibu tirimu bagaimana? Ya paling ibu kandungmu nih jahat loh kayak gini-gini, ibu jadi dibenci bapak. Terus habis itu ibu yang kerja, gitu-gitulah. Jahatnya paling ya kayak ibu diem di rumah gitu, jadi kayak ibu tinggal makan-makan. Ya ini bukan dukun, ibu kandungku tinggal makan, jadi kayak kakak-kakakku yang kerja, ibu-ibuku yang kerja gitu. Jadi kamu nangkepnya saat itu? Ibu. Ada lagi, jadi pernah ibu cerita, jadi kayak ibu tiriku, terus ibunya ibu tiriku, nenek. Nah terus habis itu kakak-kakakku itu pernah dikejar sama warga gitu kayaknya, karena ibu kandungku katanya lapor RT kalau ibu tiri. Kalau ibu tiriku nih selingkuh gitu, nyelingkuhin istri, karena nyelingkuhin bapakku gitu. Oh jadi mereka pernah hampir di masa ya? Katanya bawa barang gitu, itu zaman tinggal di Makassar gitu. Oh jadi itu yang membuat kesannya ibumu ini kayaknya orang nggak baik gitu. Iya. Dulu kamu dulunya berpikir ibumu jahat gitu? Aku sempat benci juga sama ibu, sempat punya pikiran kayak ya udahlah apalah, nggak mau lah ketemu aku sama ibu kandungku, orang dia kayak gini kok sifatnya gitu. Iya sifatnya kan. Kapan rencananya mau ketemu sama ibu kandungmu? Ya kalau bisa secepatnya sih. Secepatnya ya. Dia di mana sekarang posisinya? Di Banyuwangi ya. Berarti kamu selama ini banyak memendam sendiri aja gitu ya? Ya. Nah kalau sedih, terus banyak penderitaan yang kamu rasa gitu, kamu cerita kemana? Cerita ke manajer gue sih. Oh manajer yang sekarang? Ya yang sekarang. Beliau? Beliau. Oh berarti sekarang kamu pindah ke Jakarta? Iya. Jadi kamu tinggalin semuanya, kamu